orang lain. Jadi begini, apapun yang kita lakukan, kalau itu masih tentang kita, maka itu belum berdampak bagi sorga. Saya ulangi, apapun yang kita lakukan yang masih tentang kita atau tentang saya, itu belum berdampak bagi sorga. Perbuatan kita menjadi berdampak bagi sorga, berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau apapun yang kita lakukan itu tentang Tuhan. Katakan amin. Coba kita kalimatkan ini, tentang Tuhan. All about Jesus. Amin. Biar dia semakin besar dan aku makin kecil, makin berkurang-kurang. Kita bisa melakukan ini. Perbuatan kita, hasil kerja kita, hasil karya kita, itu bukan lagi tentang kita, tetapi tentang Tuhan, dan itu berdampak bagi orang lain. Kita bisa melakukan ini kalau hidup kita didominasi oleh kemuliaan Tuhan. Artinya begini, kalau Tuhan makin besar dan aku makin kecil, artinya yang menguasai hidup kita itu adalah Tuhan. Tuhan yang menguasai hidup kita, area rohani yang menguasai hidup kita, dan ego kita makin berkurang-kurang. Maka saya dan saudara akan berdampak bagi sesama. Saya berterima kasih Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini menginspirasi bahwa pelayanan itu bukan hanya tentang kita, tetapi tentang mereka. Pergi ke pedalaman, tadi saya lihat videonya, itu di tengah danau atau di tengah sungai itu Pak Gembala, Ibu Gembala. Pakai rakit, saya ingat sekali rakit pakai bambu-bambu. Aduh, kalau saya yang ada di situ itu sudah berserah, sudah surrender all. Kenapa? Saya nggak bisa berenang soalnya. Jadi kalau tenggelam ya sudah, tinggal angkat tangan dan katakan bye-bye. Tetapi itulah yang telah dilakukan oleh hambanya di tempat ini. Bukan hanya menyampaikan kebenaran, tapi melakukan kebenaran. Pergi ke pedalaman, pergi mengabarkan Injil. Dengan kehadiran kita saja, orang-orang hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan di sana sudah tersemangat dan terberkati. Saya yakin dan percaya mulai saat ini, hai engkau yang berkata masih muda, dan engkau yang berkata aku keluarga muda, pastikan hidup kita itu tentang Tuhan. Kita bisa melakukan ini kalau hidup kita dikuasai oleh hal rohani. Dan kehidupan rohani kalau menguasai kita, itu adalah keintiman kita dengan Tuhan. Itu terhubung dengan Tuhan. Katakan terhubung dengan Tuhan. Setiap hari sebelum beraktivitas, pastikan kita ada di hadirat Tuhan. Pastikan kita berhadapan, berdua-duaan dengan Tuhan. Perkara rohani menguasai hidup kita. Dan sepanjang hari kita akan jalani dan lakukan itu tentang Tuhan. Semakin kita melatih kehidupan rohani yang demikian, semakin saya dan saudara akan mengalami Tuhan dan kita akan merasakan inilah hidup yang sebenarnya. Inilah masterpiece. Katakan amin. Wow, itu hidup yang bergairah. Itu adalah suatu kehidupan rohani yang menggairahkan. Saudara mungkin berkata, enggak, kalau bergairah itu, menggairahkan itu adalah saya bisa karena saya. Saudara mungkin berkata, iya, tapi saudara akan merasa kering. Merasa kering. Haleluya. Tapi kalau saudara sampai ke level, hai anak muda, hai keluarga muda dan kita semua, sampai ke level apapun yang kita lakukan itu tentang Tuhan, bukan tentang kita tapi tentang Tuhan, baru kita akan merasakan hidup ini itu sungguh berarti. Dan kita melakukan segala sesuatu dengan bersemangat, dengan bergairah. Karena memang itulah saya dan saudara dipanggil untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Kita dipilih, kan tadi sudah nyanyikan, dari segala bangsa untuk pergi menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Coba pastikan, hai anak muda, lambaikan tanganmu. Keluarga muda, lambaikan tanganmu. Keluarga tua, lambaikan tanganmu. Kita semua muda. Pastikan kita bertobat setiap hari, diubahkan setiap hari, sampai Tuhan menguasai kita. Dia makin besar dan aku makin kecil. Setiap hal yang membuat kita atau menghalangi kita dalam pelayanan, dalam aktivitas sehari-hari, kita tanggalkan. Dari hari ke hari, belajar tanggalkan. Saudara akan mengalami hidup yang bergairah. Karena orang Kristen itu ada istilahnya sukikos, itu orang Kristen tapi masih duniawi.
Ada orang Kristen yang sarkinos, orang Kristen tapi kedagingan. Tapi ada orang Kristen yang pneumatikos, artinya orang Kristen yang dipimpin Roh Kudus. Wow, kepuasan kita bukan dari dunia ini, tapi kepuasan kita di hadirat Tuhan. Saya mengalami perubahan dari Tuhan, itu pijakannya dari tempat ini, saya sudah saksikan tadi pagi. Sehingga waktu saya diubahkan Tuhan, baru di situ saya sadar bahwa inilah pelayanan yang sesungguhnya, perubahan hidup. Di saat kita berubah hidup kita, disitulah Tuhan siap memakai kita. Pastikan apa yang kita lakukan bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Haleluya. Yang keluarga muda belajar, suami istri bergandengan tangan untuk berkata, Tuhan yang terbesar di keluarga kita. Mari kita beri keluarga kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita layani dia dengan kekuatannya. Karena di ayat 25 dan 26 di Yohanes ini, di situ mulai ada perselisihan. Nah, sudah nggak usah saya ceritakan kisahnya, sudah bisa baca. Dan mulai membeda-bedakan Yohanes Pembaptis atau Tuhan Yesus. Nah, dalam keluarga, mana keluarga-keluarga di sini? Mana? Coba lambaikan tangan lagi, haleluya. Pastikan begini, jangan membandingkan pasanganmu dengan orang lain. Jangan membandingkan pasanganmu dengan orang lain. Kok papa tidak seperti suami tetangga? Suami tetangga kayaknya lebih baik. Terus suaminya bilang gini, iya ya, kayaknya istri orang lain lebih baik dari mama. Jangan pernah membanding-bandingkan, karena itu ada di cerita ini sebelumnya. Coba yang berkata cinta Tuhan, jangan membanding-bandingkan pasanganmu. Tapi bawa pasanganmu kepada pengenalan akan Tuhan. Katakan amin. Yang duduk berdekatan pegangan tangan. Wow, mesra sekali. Kita buat lebih mesra, paling mesra. Saudara begini, perubahan hidup itu menyenangkan. Perubahan hidup itu menggairahkan. Perubahan hidup itu membuat kita bisa melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Dan itu didapati di saat kita intim dengan Tuhan. Dia menguasai hidup kita. Perkara rohani yang menguasai hidup kita. Karena Tuhan yang maha besar telah melakukan perbuatan besar dalam hidupmu. Lukas pasal 1 ayat 49. Dia yang maha kuasa telah melakukan perbuatan besar kepada kita. Coba kita baca 1, 2, 3. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Tuhan melakukan perbuatan besar dalam hidupmu. Jadi jangan loyo-loyo, ayo bangkit. Hai anak muda, masa depanmu dalam rancangan Tuhan yang besar. Hai keluarga-keluarga muda, hai keluarga-keluarga dalam Tuhan, bergandengan tangan pasanganmu untuk melayani Tuhan dan gapai masa depan bersama dengan Tuhan. Dan katakan, Tuhan terbesar dalam keluarga kita. Dan stop membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Lebih mencintai pasangan kita. Haleluya. Pelayan altar tadi mana ada yang duduk berpasangan? Haleluya. Iya, dorong balik ku dekat terus kata. Coba ku pegang tangan dulu. Iya, dari dia cewek-cewek dulu kita tahu aku pegang, tapi ini aku pegang. Mesra sekali, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan semua tentang Tuhan. Di situ hidupmu bergairah dan engkau berkata, wow, ternyata saya dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kehadiran saya di tempat ini saya sudah katakan tadi pagi, saya berterima kasih. Bapak Gembala, Ibu Gembala mensupport saya datang di tempat ini. Saya lihat kosnya bukan kecil. Tapi begitu saya sampai di tempat ini, saya mereview lagi dan saya berkata, ternyata pelayanan itu hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan berkemurahan dan pelayanan itu karena kasih Tuhan. Jadi jangan pernah berkata, oh semua tentang kita. Tapi mari saatnya malam hari ini berkata, semua tentang Tuhan. Karena saudara, orang-orang yang menang bersama dengan anak domba Allah. Sekali lagi saya katakan, saya sudah 10 menit, masuk 15 menit. Konsentrasi lagi. Perhatikan baik bahwa
Orang-orang yang menang bersama dengan anak domba Allah adalah mereka yang dipanggil, dipilih dan setia. Coba tampilkan Wahyu pasal 17 ayat 14. Haleluya. Siapa di sini yang berani berkata, saya dipilih oleh Tuhan? Yuk dengan yakin katakan, saya dipilih oleh Tuhan. Saya dipanggil oleh Tuhan, saya mau setia. Yuk kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang apa? Terpanggil, yang dipilih, dan setia. Pastikan anak muda di tempat ini, keluarga muda di tempat ini, dan kita semua, kita dipanggil oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Dan kita adalah mereka-mereka yang setia. Orang-orang demikianlah yang menang bersama dengan Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Kalau dipanggil itu kan kletos. Itu panggilan umum, panggilan untuk diselamatkan. Dan panggilan ke kantornya Tuhan. Makanya kan sekarang banyak tuh orang-orang jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Itu dipanggil. Tapi perhatikan, kita juga harus masuk sampai dipilih. Katakan dipilih. Eklektos, itu dipilih itu begini. Itu telah terseleksi dan dipercayakan pelayanan istimewa. Itu yang saya bilang tadi, saya dan saudara akan dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Kalau kita berkata dia makin besar, aku berkurang-kurang makin kecil. Semua tentang Tuhan, bukan tentang kita. Ada orang kalau sumbang dia bilang namaku harus disebut. Kalau bukan saya gereja ini tidak akan berdiri. Tuhan akan bersuara dari sorga. You punya nafas, nganape nafas, kalau kita ambil hitungan detik langsung kaku, habis. Makanya jangan berkata semua tentang kita. Mari berkata semua tentang Tuhan. Nah, orang-orang yang begini akan berkata, saya dipanggil oleh Tuhan. Saya diselamatkan oleh Tuhan. Coba katakan dengan yakin, saya diselamatkan oleh Tuhan. Dan dipanggil ke kantornya Tuhan. Itu masih di level dipanggil begitu. Ke kantornya Tuhan artinya melayani. Nah, harus dong ke berikut dipilih, eklektos, diberi pelayanan istimewa karena telah teruji melewati masa sukar Babel itu tetap percaya kepada Tuhan. Saya yakin anak muda di tempat ini, keluarga muda di tempat ini akan dipilih oleh Tuhan dan setia. Dan setia. Pistos, artinya continue. Kalau melayani Tuhan jangan musiman. Coba bilang jangan musiman. Lihat kiri kananmu dan bilang, nganape muka kekal. Oh iya, jangan musiman. Jangan kaku dong, halo anak muda itu ceria. Ayo lihat kiri kananmu dan bilang, jangan apa tadi? Musiman. Itu pemain drum tadi itu dari SD, semua main drum sampai sekarang main drum. Berarti setia, katakan haleluya. Yes, itu dia, setia. Dan setia itu, pistos itu adalah orang yang continue dalam Tuhan. Dan Tuhan memakai dengan dapat diandalkan. Artinya begini, Tuhan memakai kita sudah enggak lagi meragukan kita. Tuhan akan memakai kita dan kita bisa diandalkan oleh Tuhan. Anak muda, keluarga muda, Anda dapat diandalkan oleh Tuhan hari-hari ini. Kalau Anda berkata, dia makin besar, aku makin kecil. Makanya begini, setiap hari pastikan rohani yang menguasai kita. Setiap hari perkara rohani yang menguasai kita. Kelemahan-kelemahan tubuh yang masih banding-bandingkan pasangan kita, yang belum jadi berkat bagi suami dan istri. Mulai bertobat dari waktu ke waktu, sampai kemuliaan Tuhan yang melingkupi hidup kita. Disitulah dia makin besar dan kita makin kecil. Sampai semua pencapaian kita, hasil kerja kita, karya kita, kita berkata itu semua tentang Tuhan. Dan jangan pernah berkata, oh kalau bukan saya. No, semua tentang Tuhan. Sampai di level ini saya dan saudara akan menang bersama dengan anak domba. Pemain musik boleh maju. Haleluya, haleluya. Sudah 20 menit. Masih ada mungkin 10 menit waktu bagi saya untuk di hadirat Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini.
Haleluya. Anak muda, jangan pernah takut. Masa depanmu dalam rancangan Tuhan yang besar. Haleluya. Tulisan yang ada di kaosmu itu akan mengawal engkau bersama dengan Tuhan sampai masa tuamu. Engkau akan berkarya terus bersama dengan Tuhan. Engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan besar bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Dan engkau sampai ke titik kepuasanku di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tempat termulia tetap di hadirat Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua kerinduanku itu hanya di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kerinduanku selalu dekat-Mu, Yesusku, Kaulah mazmurku. Tak ku kejar, tak ku lihat kemurahan-Mu melimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebihi kemilau dunia. Terimalah puji yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kerinduanku selalu dekatmu, Yesus, Kaulah mazmurku. Tak ku kejar, tak ku lihat kemurahan-Mu melimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Ya, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Cepat tengadakan tanganmu, tangan kananmu, hai anak muda, hai keluarga muda, jangan malu. Tuhan menjamah tangan-tangan ini. Tuhan akan memakai engkau dengan dahsyat. Kemuliaan Tuhan turun atasmu. Setiap hari engkau dituntun oleh Tuhan. Engkau makin cinta Tuhan. Dan engkau akan berkata, Tuhan, engkaulah segalanya, engkaulah segalanya, engkaulah segalanya. Terus Tuhan menjamah engkau. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Letakkan tangan kananmu itu di dadamu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah engkau. Dan di saat engkau mau diproses oleh Tuhan, hai anak muda, hai keluarga muda, dan kita semua, Tuhan akan menuntut engkau sampai engkau melihat kemuliaan Tuhan. Egomu akan dikikis dan kerohanianmu yang akan melingkupi hidup. Engkau tidak akan hidup dalam ketakutan lagi. Oh, masterpiece bersama dengan Tuhan. Haleluya, hidupmu menjadi berarti. Engkau akan terus berkarya. Engkau akan terus berkarya bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh.
di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Ya, terima kasih. Terimalah puji yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat kemuliaan. Ku terhubung denganmu. Terima kasih. Selalu melekat di hatimu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.